Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan. Di video kali ini kita akan membahas beberapa poin penting pada spoiler One Piece chapter 1171 yang telah diberikan kepada kita. Baiklah, tahu sangat ini kesuwen maning, langsung saja kita mulai. Judul chapter kemungkinan adalah Ragnir. Di halaman cover ada request dari pembaca yang memperlihatkan Zoro bersama seekor kucing di atas kepalanya. Panel awal masih melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Dampak dari kekalahan Harald sebagai kesatria dewa yang berhasil dibunuh oleh Loki telah memberikan tekanan yang begitu besar bagi Imu. Dia yang mengira telah berhasil menguasai Elbaf, kini mulai berpikir dua kali setelah melihat pertahanan terkuatnya dengan mudah dihancurkan. Kematian setiap kesatria dewa akan berpengaruh besar pada kekuatan utama Imu, sehingga Imu menolak ketika Gorosei merekomendasikan untuk mengirim kesatria dewa lainnya ke Elbaf, karena akan menambah jumlah korban yang ada. Kesatria dewa adalah aset yang begitu berharga bagi Imu, jumlah mereka hanyalah 13 orang pilihan. Imu juga mengatakan bahwa negeri Elbaf tidak akan pernah bisa berafiliasi dengan pemerintah dunia, karena mereka memiliki keterkaitan langsung dengan klan D, yang mana adalah musuh alami pemerintah dunia. Sebelumnya, Imu 100% hanya ingin mengambil kekuatan tempur mereka saja. Kemudian Gaban juga sangat terkejut dengan Loki yang bisa membunuh kesatria dewa, mengingat di masa lalu bahkan bajak laut Roger hanya bisa melumpuhkan mereka saja dan tidak bisa langsung membunuhnya. Mungkin saja kematian anggota kesatria dewa baru terjadi sekarang dalam beberapa abad terakhir. Namun Harald merupakan raksasa kuno yang mempunyai kekuatan besar dan haki yang sangat mumpuni, setara dengan Rox di Seibek. Ditambah dengan kontrak laut dalam yang meningkatkan kekuatannya secara drastis, dan terbukti Loki di atas semua itu. Tetua Jarul sangat terkesima dengan Loki dalam perubahan wujud buah iblisnya, karena Loki juga telah berhasil mengambil buah iblis yang mustahil untuk dimakan oleh orang-orang biasa. Hal ini menggambarkan Loki yang sangat pantas untuk menjadi pemimpin sejati melebihi Raja Harald. Flashback berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang. Kita beralih ke dunia bawah Niflheim yang memperlihatkan semua orang di sana yang tampak kedinginan. Adegan itu terlihat cukup lucu dengan semua reaksi mereka. Lalu Hairudin meminta maaf kepada Loki karena kesalahpahaman terhadap kematian ayah mereka. Dan akhirnya tanpa pikir panjang, Hairudin langsung melepaskan rantai dan borgol yang membelenggu Loki. Mereka mulai berbenah untuk menuju ke atas atau dunia matahari. Namun tidak lama kemudian, sebuah monster kerangka Draug jatuh ke dunia bawah. Monster ini kemungkinan perwujudan dari mimpi anak-anak yang diciptakan oleh Killingham sebelumnya. Loki mengatakan bahwa dia bisa terbang, lalu menyuruh yang lainnya melanjutkan perjalanan, sementara ia menangani monster tersebut. Nah, dari sini akhirnya kita tahu sedikit petunjuk kalau buah iblis Loki adalah Zoan berbentuk burung, atau sosok naga bersayap yang bisa terbang. Dalam siluet di chapter sebelumnya, banyak yang berspekulasi seperti Nidhogger atau Fenrir, tapi mungkin dia adalah sosok yang digambarkan di mural Elbaf bagian kedua, yang menjadi sosok dari Dewa Hutan. Seperti yang telah kami bahas di video sebelumnya, dia memiliki sepasang sayap besar yang memudahkannya untuk mengarungi seluruh wilayah Elbaf. Saat semua orang mulai pergi ke dunia matahari, Luffy memilih tetap tinggal untuk menyaksikan pertarungan Loki. Loki dengan mudahnya menghabisi monster Draugr dengan serangan bernama Niflheim. Dia menggunakan serangan Ragnir yang langsung membekukan monster itu. Luffy begitu kagum dengan kekuatan badass dari Loki. Akan tetapi mereka belum tahu mengenai kekacauan yang sebenarnya terjadi di dunia matahari. Bahkan mereka juga belum tahu kalau Imu telah mengambil alih tempat itu. Di akhir chapter kita melihat Imu dalam tubuh Gunko. Dia sebelumnya telah menguasai sebagian dari prajurit raksasa seperti Dori dan Brogy, yang telah berubah menjadi iblis pengikutnya melalui teknik domireversi. Di sisi lain, Ragnir berubah ke dalam bentuk tupainya, dan Loki bersiap untuk menyusul ke dunia matahari bersama Luffy. Dan informasi yang terakhir adalah mengenai jadwal setelah chapter 1172 yang akan libur di minggu depan. Nah, itulah pembahasan tentang spoiler One Piece chapter 1171. Jika ada tambahan atau review lengkapnya akan kami update di video selanjutnya. Terima kasih banyak bagi kalian yang telah menonton sampai akhir. Berikan apresiasi kalian dengan like video ini dan subscribe channel ini untuk update video menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.